Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ikmam di sini. Dan untuk sore ini kita mau pergi jalan karena suntuk di rumah dan sedikit nanti mungkin beli makan atau minum gitu untuk berbuka puasa gitu ya. Nah, sambil jalan di sini akan saya jelaskan ke teman-teman tentang apa itu copyright YouTube dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi begini teman-teman, pelanggaran hak cipta atau YouTube copyright strike itu adalah kondisi di mana sebuah video itu terindikasi menggunakan konten yang tidak original atau menggunakan konten milik orang lain. Nah, biasanya video YouTube yang melanggar hak cipta seperti itu tidak bisa dimonetisasi dan kita sebagai pengupload juga tidak dapat apa-apa gitu kan. Nah, di sini kita sambil jalan ya teman-teman. Untuk kali ini saya mau ke daerah Mijen atau Boja begitu karena jalanan di situ itu asri banget sih pemandangannya, ada sawah-sawah, kemudian hutan dan sebagainya. Saya suka menikmati pemandangan seperti itu teman-teman. Dan ini masih di Ngalian yang kondisinya masih seperti ini, masih ramai lancar seperti ini. Ini di depan kampus dan masih ramai seperti biasa, nggak ada yang kayak gimana sepi atau apa gitu tuh, nggak ada. Dan ini masih jam 4 sih, masih jam 4 jadi masih agak sepi. Tapi nanti bentar lagi jam 5-an itu pasti di situ akan macet banget teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi tentang copyright itu tadi ya. Jadi begini, pelanggaran hak cipta itu pada sebuah video YouTube itu biasanya terjadi ketika sebuah video menggunakan lagu atau background yang berhak cipta, atau bisa jadi video yang teman-teman upload itu merupakan re-upload dari video yang berhak cipta teman-teman. Sebagai contoh begini, jadi kalau misalnya teman-teman itu mau upload video dan sebelumnya kan tentu teman-teman rekam dulu videonya ya. Jadi ketika sedang merekam video misalkan di suatu kafe dan di kafe tersebut itu ada diperdengarkan musik yang berhak cipta, misal kayak lagunya Sheila on 7 ataupun Peter Pan ataupun yang lainnya yang berhak cipta. Nah, meskipun itu video teman-teman dan karena di situ itu ada lagu yang berhak cipta itu masuk ke video teman-teman lalu kemudian kalian upload ke YouTube, maka otomatis video kalian itu ketika di YouTube tuh akan terklaim copyright strike dan itu nggak bisa dimonetisasi gitu teman-teman ya. Jadi itu harus diperhatikan. Setiap video yang teman-teman upload itu jangan sampai ada audio yang berhak cipta. Untuk audio yang berhak cipta pun itu nggak bisa atau nggak boleh, tidak diperkenankan untuk dimonetisasi, apalagi video yang berhak cipta. Jadi kalau misalkan teman-teman itu upload video dari konten orang lain, dari video klip, konten yang berhak cipta dari tayangan televisi, itu pasti akan terkena klaim copyright strike dan itu nggak bisa dimonetisasi. Lebih parah lagi kalau misalkan channel teman-teman nanti bisa kayak dapat peringatan, kemudian lebih parahnya lagi bisa ke banned gitu. Jadi untuk video yang teman-teman upload ke YouTube itu diusahakan video yang original, jadi kontennya itu original dan bener itu konten video dari teman-teman yang dibuat sendiri gitu teman-teman. Lalu kemudian mungkin kalian bertanya-tanya ya, bagaimana sih cara menghindari copyright strike di YouTube itu? Bagaimana caranya menghindarinya dengan mudah gitu? Yang pertama, ini ada beberapa cara. Yang pertama itu teman-teman gunakan audio atau musik yang non copyright. Nah, jadi jika teman-teman itu hendak membuat video YouTube dan ingin menambahkan audio atau musik supaya lebih berkesan atau lebih menguatkan video teman-teman, maka itu banyak sekali musik yang bisa kalian gunakan itu secara gratis ya. Memang beberapa itu ada di audio library, yang paling banyak digunakan oleh YouTuber itu adalah di YouTube Audio Library. Atau bisa juga teman-teman cari di channel yang namanya NCS atau non copyright song, atau juga saya lebih sering itu ambil di audio free copyright dan sebagainya. Silakan teman-teman tinggal cari yang copyright song begitu. Nanti itu bisa digunakan lagu tersebut dan itu nggak akan terkena yang namanya klaim copyright dari YouTube dan video teman-teman itu nanti bebas bisa dimonetisasi gitu.
Nah, ini di sini saya mampir ke SPBU sebentar, teman-teman, mau apa namanya? Bensin yang ada di tangki motor saya udah mulai habis. Jadi di sini saya beli Pertamax seperti biasa. Saya nggak pakai Pertalite, saya pakai Pertamax. Hanya saja di sini saya beli 20.000. Kenapa 20.000? Karena kan informasinya kan untuk harga minyak dunia kan saat ini sedang turun gitu ya. Jadi ya lumayan lah kita nunggu turun, jadi untuk belinya nggak full tank dulu, kita beli yang 20.000 dulu, siapa tahu beberapa hari ke depan untuk harga Pertamax itu akan turun kan, lumayan gitu kan ya. Oke, kita lanjut lagi tentang yang copyright itu tadi ya. Jadi ada yang pertama itu, teman-teman kalau misalnya nggak mau kena copyright bisa ambil lagu dari NCS atau audio vlog no copyright, itu banyak banget di YouTube teman-teman. Atau mungkin alternatif kedua itu teman-teman bisa gunakan lagu populer, yang versi remix atau versi cover gitu. Dan untuk ini enggak itu juga sih kayak enggak jaminan kalau ini bebas copyright, tapi kemungkinan besar nggak terkena copyright kalau misalkan teman-teman pakai lagu populer yang versi remix atau cover. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen pakai yang versi ini, jangan lupa teman-teman izin ke pembuat covernya atau pembuat remixnya. Biasanya sih mereka langsung kasih gitu. Tapi untuk sebagai etikat baiknya lebih baik izin dulu daripada nanti di belakang ada masalah gitu kan. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga supaya nggak terkena copyright, ya jangan upload video orang yang berhak cipta. Jadi memang untuk sebagai content creator itu amannya kita pakai video sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, gunakan video atau musik yang berlisensi Creative Commons. Jadi jika teman-teman butuh video dengan nuansa tertentu sebagai bahan dalam membuat konten di YouTube, itu kalian bisa menggunakan kembali video yang berlisensi Creative Commons. Jadi cara mencari video yang berlisensi Creative Commons juga sangat mudah. Yang perlu kalian lakukan hanya menulis kata kunci yang relevan dengan video yang mau kalian cari, dan kemudian gunakan filter yang namanya Creative Commons. Nanti itu videonya bisa bebas teman-teman gunakan kembali gitu, dan tentunya nggak terkena yang namanya copyright claim dari YouTube gitu. Dan teman-teman, ini saya udah sampai di hutan ya, ini kanan kiri itu hutan jati teman-teman, dan ini di sini itu sejuk sekali, pemandangannya indah sekali, jalannya juga lurus dan juga mulus, dan ini saya sangat menikmati riding di tengah bentang alam seperti ini yang sangat jarang saya temui di kota ya kan. Dan untuk selanjutnya tentang ini copyright claim dari YouTube kan, mungkin teman-teman itu ada yang bertanya gitu ya, tuh bagaimana kalau misalkan kita kena copyright gitu. Nah, ini sepengalaman saya jawab sepengalaman saya aja. Kalau misalkan teman-teman kena copyright seperti itu kalau menurut saya itu biarkan saja, abaikan saja, sejauh itu tidak ada keterangan kayak misalkan dicekal atau apa gitu ya. Jadi ya biarkan saja, abaikan aja. Berarti biasanya ada keterangan ini tidak berpengaruh ke channel Anda, biasanya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan risih ya bisa di mute atau dihapus audionya. Jadi nanti videonya tetap jalan, tapi pas ada kena copyright, lagu copyright itu, kalau misalkan teman-teman mute itu nanti soundnya atau backsoundnya tuh hilang. Jadi hanya video gambar saja tanpa ada suaranya, dan itu bisa dimonetisasi atau bisa di trim atau dipotong di bagian tertentu, di bagian yang kena copyright itu. Nanti itu juga durasi videonya bakal berkurang karena dipotong ya, dari suara dan videonya yang ada copyrightnya itu dipotong. Nanti itu bisa dimonetisasi juga, dan video durasinya jadi berkurang. Itu silahkan sih, bebas. Tapi jangan terlalu banyak copyright itu, karena kalau terlalu banyak itu mengkhawatirkan channel kalian sih. Lebih baik sih dihapus aja, dipotong aja, atau kalau misalkan mau diedit kembali ya tinggal diganti background yang lain itu yang free copyright. Nah, ini saya udah sampai, yang kalau tadi kan di hutan-hutan ya, ini sekarang saya udah sampai di sawah-sawah, dan ini seger banget teman-teman, udaranya di sini seger banget, kanan kiri sawah yang sejuk ya. Kalau misalkan di pagi hari, di sore hari juga
ini kan sore ya, pas mau cari bukaan gitu untuk ngabuburit lah istilahnya kalau orang-orang bilang gitu kan. Ini sangat menyegarkan dan membuat ketagihan sih. Saya lewat di daerah sini, namanya daerah apa sih, kayak Gunung Pati atau kalau nggak salah, dan indah banget teman-teman. Sekarang kita sampai yang, kalau ini pas pagi hari ya teman-teman ya, pas pagi hari itu Gunung Ungaran itu tampak sangat jelas banget tuh depan saya. Kalau pagi hari itu jelas banget, indah banget, tapi karena ini sore hari nggak kelihatan. Oh ya, untuk yang copyright itu tadi aja ya, cukup ya. Karena pada dasarnya intinya kalau teman-teman upload videonya itu kontennya sendiri, mesti nggak akan ada masalah dengan yang namanya copyright gitu, semacam seperti itu. Kalau misalkan tambahin backsound ya ambil backsound yang free copyright, itu banyak banget di YouTube. Tinggal ketik saja NCS no copyright sound, no copyright musik, audio library no copyright, itu banyak banget teman-teman, tinggal pilih. Nah ini saya udah sampai ke apa, kayak mau ke kota lagi gitu ya. Ini di Gunung Pati. Kemudian oh ya, nah ini kan ini udah nggak enak lagi sih menurutku. Cuman di sini agak mendingan karena ini daerah pegunungan, jadi agak dingin kalau siang hari, nggak panas-panas banget gitu ya. Dan ini teman-teman lihat nih, ini di pundak saya ini ada capungnya teman-teman tuh. Kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan ya. Nah sekarang kelihatan ya, ini capung, ini nggak tahu dari kapan itu menclok di baju saya dan nggak mau lepas. Pas kemudian itu udah saya lepas, itu ternyata udah mati tuh capungnya, nggak tahu kenapa mati. Nah ini ujung akhir pencarianku pada sore ini, yaitu beli es untuk makan berbuka pada waktu itu ya, karena kan ini suaranya saya dubbing gitu. Ya itu dari saja teman-teman untuk video kali ini saya, semoga ada manfaatnya, semoga kalian suka. Jangan lupa like kalau suka ya, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye.